Nyonya, ada apa Ana? Apakah semua baik-baik saja? Ya Nyonya, ya tidak. Hah? Apakah semua baik-baik saja atau tidak? Apakah itu ada hubungannya dengan Bobby? Jawab aku Ana. Maaf Nyonya, saya tidak begitu bisa menggunakan Android. Saya butuh waktu lama untuk mengetik, dan bahasa Indonesia saya kurang bagus. Saya ini tidak punya waktu Ana. Saya tidak akan bicara denganmu dalam bahasa daerah. Jadi cepatlah mengetik atau jangan ganggu saya. 10 menit berlalu, Nyonya penasaran karena lama balasannya. Apakah Bobby baik-baik saja atau tidak? Ya Nyonya. Apa ada masalah di sana? Bobby kurang baik atau tidak baik Nyonya? Kamu ini bisa membuatku gila. Anak-anakku aman atau tidak sih? Bicaralah dengan bahasa Indonesia yang jelas. Jangan buang-buang waktu saya, Ana. Kan sudah kubilang, ini hari di mana aku akan baikan dengan suamiku. Kami sedang makan malam. Tahu kau itu? Ini bisa menjadi kesempatan terakhirku untuk memperbaiki hubungan kami kembali. Bobby belum tidur. Dia berteriak dan menangis. Bayi Anda menangis, Nyonya. Hanya karena itu kau menghabiskan waktuku? Katanya ada hantu di bawah tempat tidurnya. Mereka keluar kamar dan tidak mau kembali. Kamu benar-benar sakit, Ana. Aku tidak tahu mengapa aku memperkerjakanmu. Maaf, Nyonya. Bobby tidak mau tidur di kamar. Paksa mereka untuk tidur, Ana. Besok mereka sekolah, dan mereka akan susah untuk dibangunkan. Ini sudah larut malam. Mereka seharusnya tidak bangun pada jam segini. Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Nyonya. Mereka benar-benar ketakutan. Mereka bilang hantu ada di bawah tempat tidur dan ingin menyakiti mereka. Mereka bilang mereka melihat tangannya keluar dari bawah tempat tidur dan mencoba meraih bayi Anda. Ya Tuhan, Ana, kamu ingin aku memecatmu? Apakah kamu ingin aku mengembalikanmu ke jalanan dan kembali menjadi orang miskin kelaparan? Tidak, Nyonya. Kalau begitu, lakukan apa yang harus kamu lakukan dan jangan ganggu aku lagi. Apakah kamu mengerti? Ya, Nya. Ya, Nyonya. Maaf, Nyonya. Nyonya. Sekarang apa lagi, Ana? Tolonglah ya. Bobby tidak berhenti menangis. Mereka bilang hantu itu merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Kata mereka hantunya adalah wanita. Bobby keluar dari kamar. Mereka tidak mau kembali ke kamar. Aku tidak bercanda, Ana. Kamu benar-benar ingin aku kembalikan ke jalan. Sekarang aku tidak bisa menikmati makan malam yang indah bersama suamiku di restoran paling eksklusif di Pekanbaru. Maaf, Nyonya. Kamu benar-benar tidak berharga, Ana. Baiklah, aku akan memotong 500.000 dari gajimu. Pastikan kau mengingatkanku di saat aku sudah tiba di rumah. Tapi aku juga melihat sesuatu, Nyonya. Apa yang kau lihat? Beberapa mata di bawah tempat tidur. Itu membuatku sangat takut. Sekarang kita semua sedang berlindung di dapur. Inilah yang aku dapatkan dari memperkerjakan orang bodoh sepertimu. Orang kampung yang dengan mudahnya percaya dengan hal-hal bodoh. Itu hanya halusinasi. Lain kali aku akan memperkerjakan seseorang yang memiliki ijazah, atau setidaknya tamatan SMA lah. Maaf Nyonya, tapi itu benar. Ada beberapa mata di bawah tempat tidur. Itu palingan si Mimi, kucing peliharaan si Bobby, Ana. Pasti si Mimi itu yang terjebak di bawah sana. Keluarkan Mimi dari sana dan suruh anak-anakku tidur. Saya tidak berpikir itu kucingnya. Bisakah kau mengerti apa yang aku katakan? Apakah kau idiot? Aku memberitahumu ya, keluarkan kucing itu dan suruh anak-anak tidur. Atau ini akan menjadi malam terakhirmu bekerja di rumahku, dan sekaligus di rumah orang-orang kaya lainnya. Karena aku akan memastikan bahwa tidak ada orang di kota ini yang akan memperkerjakanmu lagi dalam hidupmu yang menyedihkan itu. Aku kenal banyak orang. Ana, aku ini orang yang berpengaruh di kota ini. Apa kau mengerti dasar tolol pemalas? Ya Nyonya, maaf Nyonya.
Aku sudah mengeluarkan kucingnya dan menidurkan anak-anak. Ya sudah, kau tidak perlu chat aku lagi kalau begitu, paham? Ya Nyonya, maaf. Tapi Bobby kembali menangis dan gemetar ketakutan. Bayi Anda juga. Saya menenangkan diri, saya masuk ke kamar dan melihatnya lagi. Hantu. Saya akan memfotonya agar Anda percaya kepada saya. Oh ya Tuhan, beri aku kekuatan. Oke Ana, kirim aku fotonya. Saya mengirimkannya kepada Anda. Mohon tunggu. Mari kita lihat apa sebenarnya yang kau duga hantu itu. Itu dia Nyonya. Kau tidak mengirimiku apapun. Kau benar-benar manusia bodoh. Apakah kau tidak mampu melakukan sesuatu dengan benar? Maaf Nyonya, saya kirim lagi. Di sana, apa kau melihatnya, Nya? Bagaimana aku bisa melihatnya, dasar bodoh? Kau tidak mengirim apapun. Maaf Nyonya, saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Tunggu saya meminta Bobby melakukannya. Itu dia dikirimkan. Sudah. Kau bercanda bukan? Itu jelas foto bayiku, Ana. Aku yakin itu hanya bayiku yang bersembunyi di bawah tempat tidur. Tidak Nyonya, saat saya mengambil gambar, bayi ada di dapur. Bukan dia yang di bawah selimut. Aku muak dan lelah dengan omong kosongmu. Ini terakhir kali aku memberitahumu. Dan berhati-hatilah dengan jawabanmu. Karena kau sudah cukup menggangguku malam ini. Makan malamku rusak karena kau dan kebodohanmu. Pergi dan kembalikan anak-anakku ke tempat tidur mereka. Dan jangan ganggu aku dengan cerita sampahmu tentang hantu di bawah tempat tidur. Apa kau mengerti? Ya Nyonya, saya akan melakukannya. Pada pukul 1 dini hari, kembali Anam chat majikannya. Nyonya, apakah kamu di sana? Tolong jawab, saya punya masalah. Halo, tolong jawab. Saya sudah melakukan apa yang Nyonya perintahkan, tapi setelah beberapa saat mereka berteriak dan memukul sesuatu. Saat saya masuk ke dalam, bayi Anda sudah tidak ada lagi. Aku tanya sama Bobby, di mana adikmu? Tapi dia sangat ketakutan, badannya gemetar dan matanya terbuka lebar. Dia menunjuk ke arah kamar yang terkuncinya, lagi dan lagi, kemudian menunjuk ke bawah tempat tidur. Aku sudah mencari bayimu kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Nyonya, apa saya harus menelpon polisi? Tolong jawab Nyonya. Saya menelpon ponselmu, tapi Nyonya masih belum menjawab. Nyonya, Nyonya. Aku tertidur. Aku dan suami sedang merayakan baikan kami. Kami tertidur di hotel mewah di Pekanbaru. Apa yang terjadi dengan bayiku? Dia sudah di sini. Bayi itu muncul di bawah tempat tidur. Apa yang terjadi, Ana? Aku benar-benar tidak percaya betapa tidak kompetennya kamu ya. Kamu itu tidak bisa merawat 3 anak dalam 1 malam. Aku bersumpah ketika aku tiba di rumah, aku akan memecatmu. Kamu sudah hampir merusak makan malamku. Selain cuek dan bodoh, kamu juga tidak berguna. Tidak perlu Nyonya. Gadis itu bilang dia mengambil bayinya. Dia membawanya ke tempat yang sangat aneh. Dan dia menjelaskan semuanya. Dia bilang kamu kenal dia. Apa yang kamu bicarakan, Ana? Dia bilang namanya Marni. Dan dia meminta kami untuk memotong kasur yang ada di kamar yang terkunci itu, Bu. Barusan aku merusak kuncinya dengan linggis. Apa? Kau tanpa izin merusak pintu? Aku tidak menyuruh kamu ya melakukan perusakan terhadap rumahku. Dan jangan potong kasur itu. Aku akan menelpon polisi dan kamu bisa ditangkap. Kamu telah merusak properti pribadi saya. Aku akan membuang kamu ke jalan, Ana. Apakah kamu mengerti? Dan kamu akan kembali lebih menderita daripada sebelumnya. Sudah terlambat, Bu. Kami sudah memotong kasurnya. Dan lihat apa yang kami temukan di dalamnya. Dia adalah Marni, pengasuh Bobby sebelum saya. Dia bilang, kamu menuduhnya selingkuh dengan suamimu. Dan kamu kemarin bertemu dengan dia saat lewat depan rumah. Dan kamu membunuhnya. Dan menyembunyikannya di kamar kosong dan memasukkannya ke dalam kasur untuk kamu kubur pulang dari hotel, kan Nyonya? Pembunuhan ini terjadi 2 hari yang lalu. Tapi sekarang dia kembali.
Semangatnya kembali. Sekarang dia tinggal di semua kolong tempat tidur, termasuk kolong tempat tidur kamar Bobby. Dan asal kamu tahu Nyonya, dia mengatakan dia juga berada di kolong hotel tempat kamu menginap dengan suamimu. Anna, berani-beraninya kamu menakut-nakutiku ya. Awas saja kalau kamu menelpon polisi, semua cerita akan berbalik ke kamu. Tidak Nyonya, aku memang berani dan seharusnya kamu sekarang yang takut karena aku bicarakan fakta yang sebenarnya yang dikatakan Marni. Dia bilang suamimu tidak pernah datang untuk makan malam denganmu. Dia telah pergi sejak kamu menuduh dia berselingkuh. Dan dia sekarang di sini di rumah sedang memanggil orang-orang untuk mengurus mayat Marni. Nanti saya kirimkan fotonya. Yang tidur denganmu di ranjang hotel adalah Marninya. Dia mendengarkan bagaimana kau bernafas, merasa bagaimana kau gemetar, mendengarkan ketakutanmu. Apakah kau merasakan pelukan suamimu di sekitarmu? Lengannya memang terasa aneh, bukan? Nyonya itu pun merasakan dinginnya tangan yang memeluknya dari belakang. Dengan penuh penasaran dan ketakutan, perlahan Nyonya berbalik melihat ke belakang dan